Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zaki Mubarok, mahasiswa STEBANG. Dalam video kali ini saya akan menyampaikan beberapa tentang pengetahuan 3 mata uang penting di Indonesia. Langsung saja, yaitu yang pertama ada hubungan inflasi dan nilai tukar. Dalam Rosinta 2014, perubahan dalam laju inflasi dapat mempengaruhi aktivitas perdagangan internasional. Jika inflasi suatu negara meningkat, permintaan atas mata uang negara tersebut menurun dikarenakan ekspornya juga ikut turun. Hal ini disebabkan harganya yang lebih tinggi. Selain itu, konsumen dan perusahaan dalam negara tersebut cenderung meningkatkan impor mereka. Kedua hal tersebut akan menekankan inflasi yang tinggi pada mata uang suatu negara. Tingkat inflasi antar negara berbeda, sehingga pola perdagangan internasional dan nilai tukar akan berubah sesuai dengan inflasi tersebut. Selain itu, Brown et al. 2010 menerangkan bahwa hubungan antara tingkat inflasi dengan nilai tukar dapat didukung oleh teori purchasing power parity atau biasa disebut P3 atau PPP. Berdasarkan perubahan jangka panjang dalam nilai tukar dipengaruhi berbagai perbedaan internasional dalam tingkat inflasi dan daya beli mata uang suatu negara. Nilai tukar negara-negara dengan tingkat inflasi yang tinggi cenderung turun. Menurut teori Purchasing Power Parity atau disebut dengan PPP, dalam jangka panjang nilai tukar akan mengalami penyesuaian sehingga daya beli setiap mata uang cenderung sama, maka perubahan nilai tukar cenderung mencerminkan perbedaan internasional tingkat inflasi. Dan di sini ada beberapa tabel diagram tentang perkembangan kurs di Indonesia selama 3 tahun terakhir. Yang pertama yaitu 3 tahun terakhir USD sini mencapai 15,844 USD pada tahun 2021. Diagramnya naik sekitar 14,219 kemudian di tanggal 18 Januari 2021 yaitu naik sebesar 16,458. Kemudian perubahan tentang mata uang Jepang yaitu pada tanggal 26 Juli 2023 meningkat sebesar 1.600,8 kemudian di tanggal 6 Juli 2023 meningkat setara 120,8. Dolar Amerika Serikat atau biasa dengan disebut USD sebagai mata uang dunia. USD sangat dominan dalam perdagangan internasional dan cadangan devisa Indonesia. Banyak transaksi ekspor-ekspor Indonesia terutama dengan negara-negara besar menggunakan dolar. Euro sebagai mata uang negara Uni Eropa. Eropa juga penting dalam transaksi perdagangan dengan Eropa. Indonesia memiliki hubungan ekonomi yang signifikan dengan kawasan Eropa, terutama di sektor industri dan barang-barang konsumsi. Yang ketiga yaitu ada yen Jepang.
Jepang adalah suatu mitra perdagangan utama Indonesia, terutama di bidang otomotif, mesin, dan teknologi, yang Jepang sering digunakan dalam transaksi perdagangan dan investasi di Asia. Kesimpulan dari video ini yaitu volatilitas yang terkendali ketika mata uang mengalami fluktuasi selama 3 tahun terakhir. Tetapi Indonesia mampu menjaga stabilitas rupiah relatif baik berkat kebijakan moneter yang hati-hati. Pengaruh krisis global, pandemi COVID-19, dan ketegangan geopolitik terutama perang Rusia antar Ukraina sangat berpengaruh nilai tukar, dengan USD sebagai mata uang safe haven yang lebih banyak diperhatikan. Stabilitas terhadap yen rupiah menunjukkan kecenderungan stabil atau bahkan menguat terhadap yen Jepang yang lebih lemah karena faktor kebijakan moneter Jepang. Pengaruh euro mengalami volatilitas lebih besar terutama karena ketidakpastian politik dan ekonomi di Eropa yang terkadang membuat euro lebih sulit diprediksi dibandingkan USD. Secara keseluruhan, meskipun ada beberapa tantangan global, kebijakan ekonomi Indonesia, termasuk pengelolaan suku bunga dan intervensi pasar, memungkinkan rupiah untuk tetap relatif stabil terhadap mata uang. Karena ini dalam periode 3 tahun terakhir. Ya mungkin beberapa pengetahuan yang saya bisa sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf jika ada kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.